yang keempat adalah arsitektur enterprise teknologi. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas adalah visi dari perusahaan Astra International. Visi dari perusahaan Astra International adalah menjadi perusahaan terkemuka di Asia Tenggara yang memberikan kontribusi positif melalui inovasi dan teknologi dan keberlanjutan. Kedua yang akan kita bahas adalah tujuan dari PT Astra International. Tujuan yang pertama adalah modernisasi, mengadopsi teknologi digital untuk operasional yang lebih efisien. Yang kedua ada efisiensi, mengoptimalkan proses bisnis di otomotif, keuangan, dan rantai pasokan. Yang ketiga ada pelayanan pelanggan, meningkatkan pengalaman melalui platform online dan personalisasi. Empat ada stabilitas, membangun infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Yang kelima ada keamanan, melindungi data pelanggan dan perusahaan dari ancaman cyber. Nah, yang keenam ini adalah yang terakhir. Yang terakhir adalah keberlanjutan, menerapkan teknologi ramah lingkungan dan praktis bisnis keberlanjutan. Nah, tujuan ini mendukung transportasi digital untuk meningkatkan daya saing kontribusi sosial perusahaan. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama kita itu harus identifikasi tujuan strategi bisnis. Nah, di dalam identifikasi tujuan strategi bisnis ini ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah digitalisasi operasional. Nah, apa sih digitalisasi operasional? Nah, digitalisasi operasional adalah mengoptimalkan proses bisnis melalui integrasi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi di semua divisi, terutama otomotif dan jasa keuangan. Yang kedua adalah peningkatan pelayanan pelanggan. Yang dimaksud dengan peningkatan pelayanan pelanggan adalah mengembangkan platform digital yang memudahkan pelanggan mengakses layanan Astra International secara online, termasuk pembelian kendaraan, pesawat, dan konsultasi. Yang ketiga ada efisiensi rantai pasokan. Nah, yang dimaksud dengan efisiensi rantai pasokan adalah mempercepat alur distribusi dan integrasi ERP dan IoT untuk memantau supply chain secara real time. Yang selanjutnya ada inovasi teknologi, menerapkan AI, big data analitik, dan IoT untuk meningkatkan prediksi penjualan, pemeliharaan, dan pengambilan keputusan berbasis data. Yang terakhir ada keamanan data, yaitu meningkatkan keamanan data pelanggan dan perusahaan dengan menerapkan sistem keamanan berlapis dan enkripsi. Setelah melalui langkah yang pertama yaitu identifikasi tujuan strategi bisnis, kita masuk ke langkah yang kedua yaitu gambaran awal arsitektur blueprint. Nah, komponen-komponennya pertama adalah prompt hand. Apa sih yang dimaksud dengan prompt hand? Adalah platform berbasis web dan mobile yang digunakan pelanggan untuk mengakses layanan melalui pembelian kendaraan serta memantau status layanan penjualan. Kedua ada backhand, infrastruktur supplier yang menangani pemrosesan data, transaksi, dan layanan API untuk mendukung aplikasi frontend dan sistem internal. Yang ketiga ada database terpusat, yaitu menyimpan data pelanggan, investasi otomotif, informasi keuangan, serta catatan pemasok. Data terpusat ini memungkinkan analitik dan pelaporan secara real time. Yang selanjutnya ada ERP system, modul integrasi yang mencakup manajemen keuangan, SDM, supply chain, logistik, dan operasional untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur bisnis, di mana kami mengambil judul PT Astra International. Nah, adapun langkah-langkah dari arsitektur bisnis ini, yaitu yang pertama, tujuan dan ruang lingkup. Di mana tujuan utama dari PT Astra International ini adalah memperkuat posisi pasar, meningkatkan efisien operasional, memanfaatkan teknologi untuk transformasi digital, dan mendukung keberlanjutan di semua bisnis. Lalu, PT Astra International memiliki ruang lingkup berbagai sektor bisnis, termasuk otomotif, jasa keuangan, alat berat, agribisnis, teknologi informasi, dan infrastruktur. Nah, itu tadi adalah tujuan dan ruang lingkup dari PT Astra International. Nah, lalu kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu pemangku kepentingan dan kebutuhan bisnis. Pemangku kepentingan biasanya dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Yang pertama, internal. Nah, internal ini
ini biasanya ada di dalam, seperti direktur, manajemen, dan seluruh karyawan di sektor bisnis. Lalu yang kedua, eksternal. Eksternal ini biasanya mencakup dari luar, seperti pelanggan, mitra bisnis, pemerintah, komunitas, dan pemegang saham. Nah, itu tadi adalah pemangku kepentingannya. Lalu kebutuhan bisnis, di mana kebutuhan bisnis ini untuk menjalankan bisnis kita agar mendapat keuntungan. Yang pertama yaitu mempertahankan keunggulan kompetitif. Lalu yang kedua, menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi. Yang ketiga, mendukung inovasi dan efisiensi dalam setiap unit bisnis. Nah, dengan 3 cara itu tadi, di mana kita akan tetap menjaga kepercayaan pelanggan terhadap bisnis kita. Itu tadi adalah dari pembahasan tentang pemangku kepentingan dan kebutuhan bisnis. Lalu kita lanjut lagi ke langkah ketiga. Lalu kita ke langkah yang ketiga, yaitu analisis dan pemetaan proses bisnis, di mana kita harus memahami alur kerja organisasi dan peran setiap pemangku kepentingan dalam menjalankan proses bisnis. Nah, adapun proses bisnis utamanya yaitu yang pertama, pengadaan, yang kedua, produksi dan manufaktur, yang ketiga, distribusi dan logistik, yang keempat, pemasaran dan penjualan, yang kelima, layanan purna jual. Nah, setelah proses utama bisnis, ada pemetaan proses bisnisnya, di mana peta proses pemasaran dan penjualan sampai dengan menggambarkan alur aktivitas dan peran setiap pemangku kepentingan. Di situ dia akan mencari di mana permasalahannya dan solusinya. Nah, itu tadi adalah analisis dan pemetaan proses bisnis. Masuk ke langkah yang keempat, yaitu kapabilitas bisnis. Nah, kapabilitas bisnis ini dibagi menjadi 2, yaitu kapabilitas utama dan kapabilitas pendukung. Yang pertama, kapabilitas pendukung. Nah, kapabilitas pendukung ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, produksi kendaraan dengan teknologi canggih. Yang kedua, layanan pembiayaan kendaraan. Yang ketiga, distribusi barang dan jasa yang luas. Nah, itu tadi adalah hal-hal yang terdapat dalam kapabilitas utama. Nah, yang kedua, kapabilitas pendukungnya. Nah, kapabilitas pendukung biasanya terdapat sistem IT yang terintegrasi, tim riset dan pengembangan untuk inovasi produk. Nah, itu tadi hal-hal yang termasuk dalam kapabilitas pendukung. Nah, sudah dijelaskan apa tadi yang termasuk dalam kapabilitas bisnis. Masuk ke langkah yang kelima, yaitu struktur organisasi dan rantai nilai. Yang pertama, struktur organisasi. Biasanya dibangun berdasarkan unit bisnis strategi. Nah, atau biasa disebut dengan SBU. Nah, yang mencerminkan diverifikasi usaha PT Astra Internasional ini. Nah, lalu yang kedua ada rantai nilai. Rantai nilai ini ada beberapa hal yang termasuk, yaitu aktivitas utama. Aktivitas utama meliputi operasi, produksi, pemasaran, layanan pelanggan. Lalu ada aktivitas pendukung. Nah, aktivitas pendukung ini mencakup beberapa hal, yaitu infrastruktur, teknologi informasi, manajemen, sumber daya manusia. Nah, itu tadi adalah yang termasuk dalam struktur organisasi dan rantai nilai. Nah, lalu kita lanjut ke langkah selanjutnya. Masuk ke langkah yang keenam, yaitu pengembangan target bisnis. Nah, dalam target bisnis ini ada beberapa target yang bisa digunakan. Yang pertama, target jangka pendek. Nah, target jangka pendek ini biasanya waktunya 1-2 tahun. Nah, dalam 1-2 tahun ini mereka harus mencapai target yang diinginkan. Nah, ada beberapa target yang sudah tercapai. Yang pertama, meluncurkan kendaraan listrik yang terjangkau. Lalu yang kedua, implementasi ERP di semua unit bisnis. Yang ketiga, meningkatkan distribusi di Indonesia bagian timur. Yang keempat, mengurangi emisi karbon di pabrik sebesar 20%. Nah, yang kelima, membuka 50 pusat servis baru. Yang keenam, mengurangi biaya operasional sebesar 10%. Nah, yang ketujuh, pelatihan digitalisasi untuk 50% karyawan. Nah, itu tadi adalah target dalam jangka 1-2 tahun yang mereka capai. Masuk ke target jangka panjang, di mana target jangka panjang ini memiliki waktu 5-10 tahun. Dalam waktu 5-10 tahun, mereka harus mencapai target yang diinginkan. Adapun target-target yang mereka inginkan, yang pertama, menjadi pemimpin pasar kendaraan listrik di Asia. Yang kedua, mengintegrasikan teknologi AI dalam operasional. Yang ketiga, ekspansi pasar otomotif di Afrika dan Amerika. Yang keempat, operasi pabrik sepenuhnya menggunakan energi hijau. Yang kelima, menjadi merek dengan kepuasan pelanggan tertinggi. Yang keenam, meningkatkan probabilitas sebesar 50%. Yang ketujuh, membentuk sumber daya manusia dengan adaptif dan inovatif. Nah, itulah tadi hal-hal beberapa target ya yang harus dipenuhi dalam 5-10 tahun yang mereka inginkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan arsitektur sistem informasi PT Astra Internasional. Yang pertama adalah ruang lingkup sistem informasi.
Sistem informasi ini dirancang untuk mendukung operasional bisnis PT Astra Internasional secara efektif, mencakup pengelolaan produksi, pemasaran, dan penjualan layanan pelanggan, hingga manajemen keuangan dan sumber daya manusia. Sistem ini bertujuan untuk yang pertama adalah mengautomasi berbagai proses bisnis, atau menganalisa efisiensi dan konsistensi dalam aktivitas harian, termasuk produksi, distribusi, dan layanan pelanggan. Yang kedua adalah mempermudah pemasaran dan penjualan digital, mengintegrasikan saluran penjualan online, marketplace, dan media sosial untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Yang ketiga adalah menyediakan data yang transparan untuk mendukung pengambilan keputusan, menyediakan informasi real time bagi manajemen untuk membuat keputusan secara strategis berdasarkan data yang akurat dan terkini. Selanjutnya adalah komponen utama sistem informasi PT Astra Internasional. Sistem informasi PT Astra Internasional terdiri dari berbagai komponen yang saling terintegrasi untuk mendukung berbagai fungsi bisnis perusahaan. Berikut adalah beberapa komponen kunci. Yang pertama adalah sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM, mengelola interaksi dengan pelanggan, melacak data pelanggan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua adalah sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP, mengelola sumber daya perusahaan seperti inventaris, produksi, dan keuangan. Yang ketiga adalah sistem manajemen rantai pasokan atau SCM, mengatur alur pasokan dari pemasok ke pelanggan termasuk logistik, transportasi, dan penyimpanan. Yang keempat adalah sistem manajemen kualitas atau QMS, memastikan kualitas produk dan layanan sesuai standar yang diterapkan. Selanjutnya adalah sistem manajemen risiko atau RMS, mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi perusahaan. Yang keenam adalah sistem manajemen informasi teknik atau TIMS, menyediakan informasi teknis tentang produk dan layanan kepada karyawan dan pelanggan. Yang ketujuh adalah sistem manajemen proyek atau PMS, mengelola proyek seperti pengembangan produk baru atau pembangunan pabrik. Yang kedelapan adalah sistem manajemen SDM atau HRMS, mengelola data karyawan, gaji, dan pengembangan karyawan. Yang kesembilan adalah sistem manajemen keuangan atau FMS, mengelola transaksi keuangan seperti penerimaan dan pengeluaran. Selanjutnya adalah pengelolaan metadata. Berikut adalah tabel dan struktur yang diubah sesuai dengan deskripsi yang diberikan. Yang pertama adalah ID kendaraan, tipe datanya INT, keterangan ID unik untuk setiap kendaraan. Kolom VIN, itu tipe datanya VARSAR 17, keterangannya Vehicle Identification Number. Yang selanjutnya adalah model, tipe datanya VARSAR 255, nama model kendaraan misalnya Toyota Avanza. Yang keempat adalah tahun pembuatan atau INT, tahun pembuatan kendaraan. Yang kelima adalah warna, VARSAR 255, itu keterangannya adalah warna kendaraan. Yang selanjutnya adalah status kendaraan, yaitu VARSAR 50, status kendaraan misalnya baru, bekas, terjual, atau servis. Yang selanjutnya adalah tanggal pembuatan, date, tanggal pembuatan kendaraan, tanggal kedatangan, tipe datanya date, tanggal kedatangan kendaraan ke dealer atau gudang. Yang selanjutnya adalah tanggal penjualan atau date, tanggal penjualan kendaraan 0 jika belum terjual. Harga belinya desimal 15,2, harga beli kendaraan dari supplier. Harga jualnya desimal 15,2, harga jual kendaraan ke konsumen. Yang selanjutnya adalah ID dealer atau INT, ID dealer yang menjual penyimpan kendaraan. Yang selanjutnya ada ID supplier INT, ID supplier kendaraan, ID kelompok kendaraan INT, ID kelompok kendaraan misalnya sedan, SUV, MPV, truck, nomor mesin yaitu VARSAR 50, nomor mesin kendaraan, nomor rangka VARSAR 50, nomor rangka kendaraan. Yang selanjutnya spesifikasi tambahan atau tag, tipe datanya adalah teks, spesifikasi tambahan misalnya fitur keselamatan, aksesori, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah kondisi VARSAR 50, kondisi kendaraan misalnya baik, rusak, atau perlu perbaikan. Selanjutnya ada lokasi saat ini, yaitu VARSAR 255, lokasi kendaraan saat ini misalnya dealer A, gudang B, atau konsumen C. Yang selanjutnya adalah gambar, VARSAR 255, itu adalah pet ke gambar kendaraan. Selanjutnya adalah diagram alur data DFD. Level 0 yaitu customer, supplier, dan sistem informasi PT Astra. Sistem informasi PT Astra melaporkan keuangan, laporan produk, laporan ke manajemen, dan laporan stok input data produk ke staff. Sedangkan pengirim produk, informasi produk, pesanan produk itu ke customer dan supplier. Selanjutnya adalah diagram level 1, yaitu proses pengisian transaksi penjualan, yaitu pelanggan, pemasok, pusat pengelolaan inventaris, pusat pengelolaan laporan analisis, dan pusat pengisian keuangan. Selanjutnya itu terhubung ke manajemen dan staff. Lanjut ke proses pengelolaan data produk. Lanjut ke DFD level 2, yaitu pelanggan melakukan transaksi pembelian, verifikasi pembayaran, ke update status pengiriman, itu ke update pembayaran, yaitu update pembukuan, laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu ke manajemen langsung. Sudah itu ke general laporan, proses pengumpulan data dan transaksi analisis. Sudah itu kumpulan data transaksi. Yang selanjutnya adalah update status pengiriman. Itu update status pengiriman itu dari pemasok langsung, update status produk dulu, lalu laporan stok, update stok dan transaksi itu ke staff, dan langsung update produk dan input data produk transaksi dan pengadaan barang itu dari staff langsung. Baiklah, itu penjelasan dari sistem informasi PT Astra Internasional.
Lanjut ke penjelasan dari arsitektur teknologi PT Astra International. Yang pertama adalah jaringan network architecture. Astra menggunakan jaringan yang andal untuk menghubungkan kantor pusat, cabang, dan anak perusahaan di seluruh Indonesia. Elemen utama jaringan meliputi yang pertama adalah Wide Area Network atau WAN. Ini adalah mengkonversi berbagai kantor dan anak perusahaan di lokasi yang berbeda dan menggunakan teknologi seperti MPLS atau Multi Protocol Label Switching atau untuk efisiensi data. Yang selanjutnya adalah Local Area Network, LAN, digunakan di kantor pusat dan cabang untuk mendukung komunikasi internal. Yang selanjutnya adalah Internet of Things atau IoT. Dalam sektor otomotif, Astra menggunakan IoT untuk mendukung kendaraan pintar dan layanan berbasis data seperti sistem pelacakan kendaraan. Yang selanjutnya adalah keamanan cyber, menggunakan firewall, VPN, IDS atau IPS, Intrusion Detection and Prevention System, dan sistem enkripsi data untuk melindungi informasi sensitif. Yang selanjutnya adalah server infrastruktur server. Server adalah komponen penting dan mendukung sistem aplikasi dan layanan Astra. Jenis server yang digunakan meliputi yang pertama adalah pusat data. Astra memiliki pusat data utama dan cadangan untuk memastikan ketersediaan dan keamanan data. Yang kedua adalah cloud computing. Astra memanfaatkan layanan cloud publik dan privat seperti AWS, Microsoft Azure, atau cloud internal untuk meningkatkan permulaan dan skalabilitas. Yang ketiga adalah virtualization. Teknologi seperti VMware atau Hyper-V digunakan untuk efisiensi server dengan menjalankan beberapa mesin virtual pada perangkat keras yang sama. Selanjutnya adalah server basis data. Sistem seperti Oracle, MySQL, atau Microsoft SQL Server digunakan untuk menyimpan dan mengelola data perusahaan. Selanjutnya adalah sistem informasi dan aplikasi. Astra International dan menggunakan berbagai aplikasi untuk mendukung proses pengembangan bisnis. Yang pertama adalah Enterprise Resource Planning atau ERP, menggunakan sistem ERP seperti SAP untuk integrasi proses bisnis di berbagai divisi. Yang selanjutnya adalah Customer Relationship Management atau CRM, membantu interaksi pelanggan melalui analisis data untuk memberikan layanan yang lebih baik. Yang keempat adalah Business Intelligence atau BI, digunakan untuk analisis data dan pengambilan keputusan strategi. Yang keempat adalah Supply Chain Management, SCM, aplikasi untuk mengelola rantai pasokan secara efisien mulai dari pemasok hingga distribusi produk. Yang keempat adalah keamanan informasi. Astra memastikan keamanan informasi melalui berbagai kebijakan dan teknologi. Yang pertama itu adalah perlindungan data, sistem backup dan pemulihan bencana untuk melindungi data dari kehilangan atau kerusakan. Yang kedua adalah kepatuhan terhadap regulasi seperti ISO 27001, manajemen keamanan informasi. Yang ketiga adalah kontrol akses atau sistem manajemen akses untuk membatasi penggunaan berdasarkan hak mereka. Selanjutnya adalah kolaborasi digital. Astra mendukung kerjasama digital melalui alat seperti Microsoft 365, itu untuk email, berbagai dokumen, dan tim kolaborasi. Yang kedua adalah Zoom atau Teams, mendukung komunikasi video dengan jarak jauh. Yang keenam adalah penggunaan teknologi baru. Astra terus berinovasi dengan teknologi terbaru. Yang pertama adalah Big Data dan Analytics, mengolah data untuk memahami tren pasar dan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, Artificial Intelligence atau AI dan Machine Learning atau ML untuk otomatisasi proses dan prediksi. Yang ketiga adalah Blockchain, diterapkan dalam beberapa proses logistik dan transaksi keuangan. Itulah arsitektur teknologi dari PT Astra International. Terima kasih.